Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Pemohon merupakan dosen pada Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia terhitung sejak tahun ajar 2015 sampai dengan sekarang. Menurut pemohon, sebagai seorang dosen berhak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan diwujudkan melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, pengembangan inovasi, penyusunan karya ilmiah, pengembangan teknologi, serta kegiatan akademik lainnya yang bertujuan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat 1 UUD NRI tahun 1945 berupa hak untuk terus berkembang sebagai ilmuwan melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pelaksanaan hak konstitusional pemohon sebagai seorang dosen tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan kemampuan pribadi dosen. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan memerlukan dukungan kebijakan negara, khususnya melalui sistem pendanaan pendidikan tinggi yang memadai. Penelitian membutuhkan biaya untuk pengumpulan data, penggunaan laboratorium, pembelian bahan penelitian, pengembangan perangkat teknologi, publikasi jurnal ilmiah, seminar akademik, hingga kerjasama penelitian dengan berbagai lembaga. Tanpa adanya dukungan pendanaan, kegiatan akademik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Berlakunya Pasal 83 ayat 1 UU 12 2012 telah tidak memberikan jaminan bahwa pemerintah wajib membentuk kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang mampu mendukung seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi secara adil, yang tidak hanya perguruan tinggi negeri, tetapi juga termasuk perguruan tinggi swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional. Akibat tidak adanya jaminan tersebut, banyak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, mengalami keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan penelitian seorang dosen. Keterbatasan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemohon dalam menjalankan fungsi akademiknya. Pemohon mengalami kesulitan memperoleh dana penelitian, membiayai publikasi ilmiah, mengikuti konferensi akademik, mengembangkan inovasi, maupun meningkatkan kapasitas keilmuan melalui kerjasama penelitian nasional dan internasional. Semakin terbatas kesempatan dosen melakukan penelitian dan menghasilkan inovasi, semakin menurun pula kemampuan perguruan tinggi dalam menghasilkan solusi ilmiah bagi berbagai persoalan masyarakat. Oke, itu cukup, Pak Hafidz. Lanjut. Sehingga kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai seorang dosen bukan merupakan kerugian yang bersifat umum dan dialami oleh seluruh masyarakat. Pemohon sebagai seorang dosen terkadang menggunakan biaya pribadi untuk melaksanakan penelitian. Kondisi tersebut semakin dirasakan oleh pemohon yang hanya seorang dosen pada perguruan tinggi swasta. Akibatnya, perguruan tinggi swasta tempat pemohon mengabdi tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan hibah penelitian internal. Keadaan demikian menyebabkan pemohon menghadapi hambatan yang jauh lebih besar dibandingkan dosen pada perguruan tinggi yang memiliki kemampuan pendanaan lebih baik, sebagaimana pernah disampaikan oleh pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 21 Juli 2026. Sehingga apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan akuo, maka akan lahir kewajiban konstitusional yang lebih jelas bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendanaan pendidikan tinggi. Pemerintah tidak lagi hanya berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi secara umum, tetapi juga wajib memastikan bahwa kebijakan pendanaan tersebut disusun secara adil dengan memperhatikan kebutuhan seluruh penyelenggara pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Berdasarkan fakta di atas, maka pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara akuo. Oke, alasan-alasan permohonan. Alasan-alasan permohonan.
Sistem pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan oleh dua jenis perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara berbentuk yayasan atau perkumpulan. Meskipun keduanya sama-sama melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, kondisi pendanaan yang dimiliki keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perguruan tinggi negeri memperoleh dukungan pembiayaan langsung dari negara melalui APBN, sedangkan sebagian besar perguruan tinggi swasta justru bergantung pada iuran pendidikan atau uang kuliah mahasiswa sebagai sumber utama pembiayaan operasional. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perguruan tinggi swasta menghadapi penurunan jumlah mahasiswa akibat berbagai faktor, seperti perubahan demografi, meningkatnya persaingan antar perguruan tinggi, hingga perubahan pilihan masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Penurunan jumlah mahasiswa tersebut secara langsung mengurangi penerimaan keuangan perguruan tinggi swasta, sehingga kemampuan untuk membiayai kegiatan akademik menjadi terbatas. Sebaliknya, banyak perguruan tinggi swasta juga menghadapi keterbatasan dalam menyediakan dana penelitian bagi dosennya, karena sebagian besar anggaran dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dan dana penelitian seringkali menjadi prioritas yang paling rendah. Menurut pemohon, penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 belum sepenuhnya diwujudkan melalui pasal 83 ayat 1 UU 12 2012. Norma tersebut tidak mengandung kewajiban bagi pemerintah untuk membangun kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang mampu menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk memperkuat kemampuan perguruan tinggi swasta dalam memenuhi hak-hak dosen. Dengan demikian, kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, dan transparan bukanlah kewajiban yang bertujuan menyamakan perlakuan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dalam segala hal. Ketimbang membuat perguruan tinggi baru seperti Universitas Republik Indonesia, lebih baik negara membangun sistem pendanaan yang dapat memperkuat kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kesejahteraan dosen, mendukung penelitian dan inovasi, serta menjamin bahwa hak warga negara untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu sebagaimana dijamin oleh pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 dapat diwujudkan secara lebih efektif. Perlu kiranya kembali pemohon tegaskan, kondisi empirik yang telah pemohon kemukakan adalah bukan untuk menunjukkan persoalan yang terjadi adalah semata-mata hanya kesulitan keuangan perguruan tinggi swasta, tetapi menunjukkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana diperintahkan oleh pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, yang dipersoalkan dalam permohonan ini bukanlah agar negara membiayai seluruh perguruan tinggi swasta. Yang pemohon persoalkan adalah belum adanya kewajiban konstitusional dalam pasal 83 ayat 1 UU 12 2012 bagi pemerintah untuk membangun sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang mampu mendukung seluruh penyelenggara pendidikan tinggi sesuai dengan fungsi pelayanan pendidikan yang dijalankan. Petitum, berdasarkan segala uraian fakta dan hukum di atas, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pemerintah wajib menjamin tersedianya sistem kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang adil, objektif, proporsional, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sesuai dengan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. 3. Memerintahkan pemuatan putusan pada permohonan akuo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah pokok-pokok permohonan ini pemohon sampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih.